perkenalkan biodata para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat, pertama nama lengkap Haji Muhammad Katma FDirun, golongan dan pangkat Pembina Utama Muda Pace, NIP 1966 1022 199308 1001, dan jabatan beliau selaku Asisten 1 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Hafid Muksin SOS MSI. Beliau adalah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan narasumber kita yang ketiga mewakili Kepala Bapeda yaitu Bapak Tukas SOS MSI Instansi Bapedal Litbang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ya Bapak Ibu sekalian, diskusi ini kita lakukan secara panel. Kami mohon kesediaan yang pertama Bapak Asisten 1 Bapak Katma untuk menyampaikan materinya. Monggo silakan Bapak. Bahwa ternyata di dunia ini ada kurang lebih 7.000 bahasa yang ada di dunia ini, dan menurut UNESCO, Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata lebih dari setengah bahasa yang ada ini sudah punah. Kalau sudah punah berarti nggak ada lagi yang menggunakan, artinya penuturnya sudah jatundai jatun menutur. Nah, kalau keadaan seperti itu ya akhirnya musnah. Dan dari sekian banyak bahasa-bahasa yang sudah punah ini, diantaranya ada beberapa bahasa yang berasal dari daerah Peru sana, Peru ya, bukan Peru, yaitu bahasa Resigaro yang dulunya suku asli penduduk Peru ini menggunakan bahasa ini, dan sekarang sudah punah. Sudah tidak ada lagi yang menggunakan bahasa ini. Demikian juga di daerah Australia yang ada penduduk aslinya menggunakan bahasa apa itu? Suku aborigin itu. Dan bahasa itu sekarang juga sudah punah. Ada hanya tertinggal kurang lebih 7 orang. Itu pun sudah tua-tua orangnya yang menggunakan bahasa itu. Dan ternyata di Indonesia juga, Bapak Ibu, sudah ada juga beberapa bahasa yang selain kritis juga terancam punah, terutama bahasa-bahasa yang ada di daerah Indonesia Timur. Saya kutip dari pernyataan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Ibu Endang ya, Prof. Endang Aminuddin Aziz, ya, itu ada 8 bahasa daerah yang sudah punah di Maluku, Papua. Kemudian bahasa itu antara lain bahasa apa nih ya? Di Maluku itu ada bahasa Keli, bahasa Moksela, bahasa Piru, Palumata, Hukumina, dan bahasa itu sudah punah karena sudah tidak ada lagi yang menggunakannya. Bapak Ibu, penggunaan bahasa ini apabila memang sudah tidak ada lagi yang menggunakan, tidak ada penuturnya, otomatis dengan sendirinya bahasa ini akan punah. Nah, kadang-kala kalau ketika kita mengatakan bahwa ternyata kalau bahasa itu juga bisa punah, kadang-kala saya tadi pagi berpikir ini bahasa artinya mungkin bisa kita identikan, kita samakan dengan makhluk hidup. Ya, karena makhluk hidup ketika dia memiliki ruh dan jiwa maka dia disebut makhluk hidup. Dan bahasa juga ternyata dia bisa hidup ketika memiliki ruh dan jiwa. Ruh dan jiwanya itu adalah
si penutur bahasa itu sendiri, sehingga bahasa tadi bisa kita kategorikan, saya ya, bukan kita, saya yang punya pendapat mengkategorikan seperti makhluk hidup. Dan ketika dia sudah tidak memiliki ruh dan jiwa, maka dia akan punah. Dan itulah keadaan bahasa yang ada di dunia dan di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, semuanya berangsur-angsur punah apabila kita tidak melakukan sesuatu. Dan mungkin hanya satu bahasa yang tidak bisa punah-punah, itu hanya bahasa setubuh, bahasa non-verbal, yang mungkin sulit untuk punah. Ya. Dan apabila tidak kita melakukan sesuatu terhadap bahasa-bahasa yang ada ini, jangan-jangan bahasa di daerah kita pun akan punah. Bahasa di dunia, di Indonesia pun akan punah. Sehingga apa jadinya suatu saat nanti ketika bahasa itu punah dan tidak sempat kita wariskan kepada cucu buyut cicit kita, sehingga mereka sudah tidak mengenal bahasa lagi, dapat dibayangkan bagaimana jadinya sebuah komunitas yang hanya menggunakan bahasa tubuh, padahal mereka bukan orang yang cacat pendengaran dan cacat suara, seperti itu. Dan ini tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi apabila tidak kita berbuat sesuatu. Oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, Provinsi Kalimantan Tengah sangat menaruh perhatian terhadap penggunaan bahasa daerah ini. Jangan sampai bahasa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini mengalami kepunahan dan mengalami intervensi yang masif dari bahasa daerah lain. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, intervensi bahasa daerah lain yang masuk di Kalimantan Tengah ini sudah cukup masif dan sangat tinggi. Mari kita lihat dulu waktu kawan-kawan kita ramai berangkat kuliah, berangkat menuntut ilmu ke Pulau Jawa, ya Prof Maria. Banyak kawan-kawan kita berangkat ke Jawa, ke Jakarta menuntut ilmu, ya. Baru 2 tahun, 3 tahun menuntut ilmu kuliah di sana, pulang ke Palangkaraya sudah bahasa lulu gue, ya kan? Lulu gue. Udah nggak mau lagi menggunakan itu dulu, tapi sekarang nggak. Sudah tidak menggunakan bahasa Dayak lagi. Ini yang terjadi. Ini bukan intervensi ya, invasi, bahkan kalau saya mau mengatakan itu invasi dari bahasa lain yang masuk ke daerah kita. Dan kita lihat di lingkungan kita lebih dominan bahasa Banjar daripada bahasa Dayak. Dan ternyata memang betul bahasa itu menunjukkan budaya, ya. Dan ketika dia sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya, akhirnya bahasa sendiri hilang. Imbah kita menggunakan bahasa Arab kita, angat dia mano, angat narera, angat dia lalau, keren angat, ya kan? Angat dia lalau keren. Apalagi ketika bahasa itu dipersepsikan salah oleh sebagian masyarakat kita. Dan di Kalimantan Tengah itu persepsi terhadap bahasa daerah itu mudah-mudahan sekarang enggak lagi, itu pernah salah dalam mempersepsikan bahasa daerah
yang dikaitkan dengan identitas. Itu. Misalnya ada gadis lewat, ya, ada gadis lewat, misalnya, kalau ding ding gaku higau, salam lah kam. Salam itu maksudnya salam gitu ya, ya dalam seks. Kalau apa bilang si Ading ini? Enggak, aku dia kare salam, aku Kristen. Nah, seperti itu. Bahkan mirisnya di Palangkaraya dulu sebagai akibat invasi yang tinggi, ya, ketika kita menggunakan bahasa Dayak, ya, saya misalnya menggunakan bahasa Dayak, ya, maka itu diidentikan dengan agama. Itu yang menggunakan bahasa Banjar diidentikan dengan agama Islam, yang menggunakan bahasa Dayak diidentikan dengan agama Kristen maupun Keharian. Itu yang terjadi, bahkan seperti itu. Tapi sekarang sudah enggak lagi, sudah bagus sekarang. Jadi Ibu Parentin, ya, Pak Hafid, saya orang Dayak asli. Ketika saya menggunakan bahasa Dayak, saya itu dianggap bukan orang Islam. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi dulu. Tapi sekarang sudah enggak lagi, kami bersyukur, ya. Apalagi untuk merepersepsi keadaan itu banyak hal yang kita perbuat. Bahkan kita banyak mendirikan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan Dayak Muslim. Dayak kita tambah Muslimnya, sehingga bisa merubah persepsi orang luar kepada Kalimantan Tengah, bahwa Kalimantan Tengah itu dengan budaya Huma Betangnya itu terdiri berbagai macam suku dan agama, ya, dalam satu wadah, dalam satu tempat. Inilah Bapak Ibu dan sekalian, pentingnya pelestarian bahasa daerah, karena ini menunjukkan budaya di suatu daerah tersebut. Karenanya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat respect dan sangat menaruh perhatian terhadap pelestarian bahasa daerah ini dengan selalu mendukung, ya, semua kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, khususnya dalam rangka lebih memberdayakan guru-guru muatan lokal kita untuk lebih memperkenalkan, membudayakan bahasa daerah. Dan bahkan saya Pak Inspektur tadi sudah pulang beliau, dan Dinas Kebudayaan Perwisata itu mendapat tugas khusus dari Biro Hukum juga, itu mendapat tugas khusus, terutamanya saya yang menjadi tanggung jawab ditunjuk oleh Sekretaris Daerah terkait dengan keberhasilan Raperda tentang bahasa daerah ini. Jadi makanya kami selalu mengawal rancangan peraturan daerah tentang pelestarian bahasa daerah dan sastra ini. Dan alhamdulillah sudah clear semua di legislatif, tinggal menunggu hasil validasi, konsultasi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian kita juga bersama-sama mendukung untuk penyusunan naskah akademik, ya, uji publik terhadap perancangan perda tersebut, ya, sehingga semua hal-hal yang dimungkinkan berpotensi terjadi dispersepsi, macam-macam, ya, yang mengakibatkan kesalahpahaman dari masyarakat terhadap substansi perda itu dapat ditekan sekecil mungkin. Dan kami berharap dengan perda nanti diharapkan menjadi fondasi dan payung hukum
yang kuat bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Kalimantan Tengah. Dan kami juga memohon kepada kawan-kawan dari pemerintah kabupaten kota ya, agar peraturan daerah ini juga bisa kita jabarkan, kita turunkan lebih lanjut pada peraturan daerah kabupaten kota, sehingga dengan adanya regulasi peraturan daerah ini, maka semua kegiatan-kegiatan dalam rangka kita mendukung pelestarian bahasa daerah ini bisa kita laksanakan, termasuk di dalamnya adalah penganggaran, termasuk di dalamnya adalah membuka slot program dan penganggaran melalui aplikasi SIPD. Kita bisa bersurat ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri untuk membuka satu slot terkait dengan program dan pembiayaan pelestarian bahasa daerah pada aplikasi SIPD. Mudah-mudahan perda ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan sekalian, kesimpulan dari paparan sekretaris daerah ini, yang pertama adalah semua bahasa daerah di Kalimantan Tengah memerlukan perhatian yang saksama dan pengelolaan yang cermat serta terarah. Yang kedua, kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pelestarian bahasa daerah ini harus kita lakukan dengan bersinergi oleh semua stakeholder dan dukungan kuat dari seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota. Kegiatan perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah diharapkan dilaksanakan walaupun mungkin bertahap karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi harus berkelanjutan, berkesinambungan, dan terarah. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga kebahasaan di daerah ini penting dan nanti akan kita tuangkan dalam bentuk piagam kerjasama. Sudah ya nih ya? Belum? Belum ya? Baik, nanti segera kita buat MOU ya, pemerintah provinsi dengan balai bahasa, kepala badan, dan juga dengan kabupaten kota. Ini kita sampai jam berapa acara itu? Sore. Berapa hari? Oh, kalau sempat ya hari ini ditandatangani. Sore bisa ya. Ya. Jadi dengan MOU itu maka ini akan mengikat kita dan ini akan menjadi warning kita dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi ketika kita melakukan penyusunan program dan penganggaran. Oh, ternyata kali bahasa belum nih. Ternyata guru-guru muatan lokal kita ini perlu tambahan suntikan dana untuk kegiatan untuk kegiatan ekstra kurikulernya dengan anak-anak murid misalnya seperti itu. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, paparan sekretaris daerah yang kami sampaikan, semoga membawa manfaat untuk kita semua dan pemerintah provinsi yang pasti selalu mendukung terhadap pelestarian bahasa daerah, sastra daerah, dan budaya-budaya yang ada di daerah untuk kita gali dan kita pertahankan sebagai bagian dari warisan yang nyata
bagi anak cucu cicit generasi kita yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan semuanya kepada asisten.